Poin pertama yaitu laba gitahan. Laba gitahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Pos-pos umum yang mengaitkan atau mengurungkan laba gitahan. Mengaitkan yaitu 1. Rugi bersih penyesuaian periode sebelumnya, dividen tunai atau scrip, dividen properti. Dividen saham, beberapa transaksi saham treasury yang mengurungkan laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya, dan penyesuaian akibat kuasi organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham, penutupan kerugian, cadangan untuk tujuan tertentu, dan rekapitulasi. Poin kedua yaitu kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer jumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba gitahan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai atau kas. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Yang kedua, dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persiapan atau aktiva lainnya. Yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba gitahan. Yang keempat, dividen scrip. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Yang terakhir, dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham tanpa dibungut bayaran. Contoh dividen tunai. Pada tanggal 20 Desember 2005, PT Corp mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 untuk setiap lembar saham. Biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen. Jurnalnya digebet laba gitahan dividen kas sebesar 1 juta dan dikredit hutang dividen kas sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2005, transaksinya berupa pencatatan dividen dan tidak di jurnal. Dan terakhir, pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi berupa pembayaran dividen. Jurnalnya yaitu digebit hutang dividen kas sebesar 1 juta dan dikredit kas 1 juta rupiah. Contoh dividen properti. Milanco mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan Rp1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk tiap lembar saham Milanco beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi berupa pengumuman dividen 1.100.000 dibagi 10.000 dikali 5.000 lembar dengan jurnal digebit laba gitahan dividen properti dan dikredit hutang dividen properti sebesar 550.000. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikalikan 10 dengan jurnal digebet investasi saham PT X dan dikredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen dan tidak di jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen dengan jurnal hutang dividen properti digebet dan investasi saham dikredit sebesar 550.000. Ukuran dividen saham ada dua, yaitu dividen saham kecil dan dividen saham besar. Dividen saham dapat dibagi dengan cara 1 biasa, 2 spesial atau khusus. Contohnya yaitu struktur model Corp adalah sebagai berikut. Model prioritas nominal 200 per lembar dikali 5.000 lembar sama dengan 1 juta. Agio saham prioritas sebesar 100.000. Model biasa nominal 100 lembar dikali 10.000 lembar sama dengan 1 juta. Agio saham biasa sebesar 150.000, laba 3 dibagi sebesar 1 juta, dan dijumlah semuanya sebesar 3.750.000.
Harga pasar per lembar sama gengang saham prioritas sebesar 250, gang saham biasa sebesar 110. Untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham tinggi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya. Poin selanjutnya yaitu pemecahan saham. 1. Mengurangi nilai pasar saham. Kedua, 3 agak jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Selanjutnya, penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal gestor atau modal yang melebihi nilai pari. Yang ketiga, laba ditahan. Dua kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal gestor merupakan modal kontribusi atau gestor, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Rumus pengembalian atas ekuitas pemegang saham, yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Poin yang terakhir yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan. Yang keempat, saldo pada akhir periode.